Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada pagi hari ini bisa kembali lagi bermajlis ilmu, yang mana sebagaimana rutinitas tahunan dalam kajian kita menyambut datangnya bulan yang penuh barokah yaitu Ramadan, maka sekali atau dua kali pertemuan sebelum masuk Ramadan kita jadikan sebagai tema tarhib, sebagai bentuk persiapan dan muqaddimah, pengantar kita supaya lebih totalitas, maksimal di dalam berjuang beramal soleh sepanjang bulan Ramadan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang ibadah yang sifatnya rutinan itu kalau dikaji, banyak orang yang mungkin terkesannya alas paling ya kaya ngono. Seperti orang mungkin bahas wudu, bahas sholat ya. Karena setiap hari ada sholat, setiap hari ada wudu. Karena terbiasa melakukan, tapi berdasarkan jari ini, ketika mendapatkan ilmu yang lurus dan benar sesuai panduan Al-Quran, panduan hadis atau sunnah, dan pemahaman yang murni dari para sahabat, malah kaget, bingung. Perasaan wuduku gak seperti itu dah. Jari ini sholat yang bener ini. Itu terjadi. Begitu pula Ramadan. Ya, begitu pula Ramadan. Setiap tahun kita mengalaminya, melewatinya. Tapi masalahnya sekian banyak kaum muslimin dan muslimat itu berbekal Ramadan hanya sebatas rutinitas. Dan model puasanya juga jari ini itu tadi. Sehingga ketika kita sampaikan Ramadan ala Nabi, ala sahabat, malah kaget. Nah, perasaan nggak seperti itu dah. Saya udah puluhan tahun puasa. Nah, inilah pentingnya kenapa kita punya prepare dalam bentuk ilmu untuk menumbuhkan iman yang kita amalkan konsekuensi keimanan itu sepanjang bulan Ramadan, supaya betul-betul Ramadan itu punya nuansa yang berbeda dalam tanda petik, lebih tebal imannya, lebih tebal volume ibadahnya, lebih totalitas, mau ikhlasnya, sabarnya, ridhonya. Karena kalau kita ini usia baliknya anggaplah rata-rata di 10-an tahun, kemudian teman-teman yang di sini usianya sudah 25 tahun ke atas, artinya minimal sudah ketemu Ramadan 15 kali.
Dari usia 11 sampai usia 25 itu sudah ketemu 15 kali. Rasulullah Muhammad SAW itu mendapatkan kewajiban puasa Ramadan tahun kedua Hijriah. Dan Ramadan terakhir beliau tahun 10 Hijriah. Karena tahun 11-nya Rabiul Awal beliau sedo wafat. Dari tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, itulah Ramadan Rasul. 9 kali puasa Ramadan di Medina. Tapi setiap Ramadan itu punya peningkatan. Ramadan pertama, tahun kedua Badr menang. Ramadan ketiga penaklukan Jumatul Janda. Ramadan kelima ada ya mulai detik-detik perang Khandaq ya sampai nantinya berlangsung setelah Ramadan dan menang. Tahun berikutnya ada peristiwa Khaybar, perang Khaybar juga menang. Sampai tahun ke-8 penaklukan kota suci Mekah bebas dari berhala. Dan tahun ke-10-nya turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong masyarakat Jazirah Arab, bisa dilihat di peta itu Jazirah Arab ya, itu semuanya kenal Islam. Itu Ramadan terakhir Nabi. 9 kali Ramadan, setiap tahunnya ada peningkatan. Nah kita yang usia 25 tahun hari ini itu sudah 15 kali Ramadan. Ada peningkatan dari tahun ke tahun, apa sama saja. Apalagi yang usia sudah 30, sudah 35. Nah, itu berarti ketemu Ramadan bisa sudah 20-an kali lebih. Pertanyaannya, hasilnya apa? Ada peningkatannya apa? Kalau sama saja berarti ya karena kita masih di level Ramadan itu sebatas rutinitas ya, sebatas puasa. Makanya sekelas imam sekaligus pemimpin yang adil Umar bin Abdul Aziz ya, at-taqwa yang disebut takwa, karena Ramadan itu identiknya dengan ayat la'allakum tattaqun. Kata beliau, at-taqwa laisa bisiyami nahariha wala bilqiyami lailiha walakinna tarkal ma'asi wal amal bima faradallahu lahu. Takwa itu bukan semata-mata ngempet nahan lapar dan minum di siang hari dan berdiri tegak melakukan qiyamul lail di malam hari Ramadan. Bukan sebatas itu. Tapi takwa itu meninggalkan maksiat dan mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin mengajak memahami bahwa puasa dan Ramadan itu bukan hanya sebatas ngempet lapar dan haus, tapi lebih mengenal bahwa ini adalah perintah. Kenapa kita ketika dengar adzan maghrib makan, minum? Barangkali di antara kita masih ada yang kuatin. Orang mangan derita, orang rokok, urung ngombe, urung ngelak. Tapi dengan adzan maghrib kita ambil air, minum, makan. Dengan istilah buka puasa. Kenapa? Supaya kita tahu makan dan minum kita saat itu karena ini perintah. Diperintahkan memang. Terbenamnya matahari dengan apa? Membatalkan puasa, berbuka. Ketemu adzan subuh, berhenti untuk makan dan minum. Kenapa kita berhenti makan dan minum? Karena ini perintah.
Sehingga kalau kita tahu paham, makan kita berhenti karena perintah Allah, kita ambil makan dan minum itu juga karena perintah Allah, insya Allah. Jangankan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan aman mas keimanan kita. Karena semuanya bersandarkan kenapa kita melakukan, karena ini perintah. Kenapa kita jauh, karena memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu baru yang namanya takwa. Kalau hanya ngempet makan dan minum banyak, apalagi saudara-saudara kita yang miskin, kelaparan, nah itu nggak usah bulan Ramadan mereka makan lapar kan? Itu bedanya sama orang yang paham ya ilmu Ramadan. Kenapa ya kita ngempet? Karena ngempetnya aja perintah. Kalau nggak ada perintah kita nggak melakukan. Maka dari sini kita ilhami itu satu ayat aja dari ayat yang familiar dan mesti viralnya di bulan Ramadan, yaitu Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya akan tambahkan beberapa catatan. Mungkin kalau tahun lalu bisa dilihat jejak digital kan ada kan ya? Ya mungkin di YouTube-nya teman-teman yang di sini bisa dilihat itu. Tahun yang lalu kita tarhib Ramadannya seperti apa. Nah tahun sekarang saya ingin nambahkan aja bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, saya nukilkan pendapat salah satu ulama madhab Syafi'i yang bernama Imam Al-Biqai rahimahullah. Wahai orang-orang yang beriman, beliau berikan komentar, orang-orang yang beriman di sini itu segala lapis level keimanannya. Karena di dalam akidah Ahlussunnah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Sehingga pelaku keimanan juga macam-macam. Ada yang imannya tebel, ya, kuat, kokoh. Tapi ada juga yang naqisul iman, yang imannya kurang, tipis. Ahli maksiat, ya, sering melakukan dosa. Selagi KTP-nya Islam, maka dia masuk amanah untuk mengerjakan ibadah puasa. Mau orang yang alim, yang soleh, ya, menjadi pemimpin imam sholat, imam Masjidil Haram, sama mungkin yang menjadi pemimpin, menjadi imam judi online, sama apa enggak di bulan Ramadan? Punya kewajiban puasa apa enggak? Selagi KTP-nya Islam, maka mau yang alim soleh ataupun para pelacur pezina, ya, begal maling, semuanya dapat kewajiban puasa. Hati-hati, jangan kemakan ya yang di luar sana. Ramadan ada obrolan poso, gayamu poso, dosamu akeh. Ya kan? Modelmu ora pantes kowe poso. Ini iblis ini. Ya. Kata siapa? Kalau orang terus banyak dosanya terus gak puasa, ya. Malah mungkin dengan berpuasa semoga Allah hujani itu hidayah, ya. Allah bisa rubah itu hatinya yang keras, bisa tambah lembut, sadar, tobat. Jadi gak benar orang kalau terus berkubang maksiat, ya, koyok-koyok gak ono gunane. Nah, semuanya wajib puasa. Mau yang imannya tebal, imannya tipis, ya, ahli ilmu, ahli maksiat, semuanya sama. Makanya dengan kita mengilmui Ramadan, puasa, adabnya, fikihnya, nah, supaya kita lebih tahu bahwa ternyata
puasa itu diwajibkan kepada seluruh umat muslim. Mau yang imane genep, mau imane rung jangkep, tetap wajib. Karena rukun Islam. Apalagi sebagian ahli ilmu seperti Imam Adz-Dzahabi menyampaikan, muslimah yang sengaja tidak puasa Ramadan, sengaja, dia tahu ini mau Ramadan, dia tahu ini bulan puasa, kok nggak mau puasa, maka stempel status pada dirinya adalah zindik, pelaku dosa besar. Dan dosa besarnya itu melebihi dosanya pezina dan pecandu khamr. Jadi lebih buruk orang nggak puasa. Maka ini kritikan sekaligus masukan untuk teman-teman yang laki-laki. Tolong bisa dipikirkan itu ya, yang tugasnya atau profesinya memang yang berat-berat, tolong jangan dijadikan sebagai alasan. Kuli batu, tambang, atau minimal ya tukang bangunan, itu biasanya Ramadan dijadikan alasan. Ya, maka di sini harus bijak. Atau yang mungkin profesi-profesi yang lain. Maka bagaimana sekarang kalau kita berusaha memanage Ramadan, memang kita bisa mengendalikan, mengurangi porsi kerjaan fisiknya. Mungkin di bulan ini atau mendekati ini diforsir, sehingga nanti Ramadan bisa lebih simple dalam pekerjaan. Biasanya menguras fisik. Teman-teman muslimat juga sama, karena saya ini kan sudah puluhan tahun ngurusi pesantren, termasuk santriwati. Menjenengi santri yo katoto manusia ya, itu yang laki-laki tak tempeleng juga pernah, yang perempuan saya ngerasa di prank juga pernah ya. Yang perempuan itu ya, kita dapati kok nggak puasa, kemudian malam nggak taraweh. Tak tanya kepada Kesantrian Putri, coba tanyakan. Karena ketika saya tanya, jawabnya gampang. Oh maaf Ustaz, lagi libur. Sudah, orang mungkin tak takut lihat. Ya kan, sudah, otomatis. Tapi ternyata laporan dari Kesantrian Putri bohong Ustaz. Ya, enggak, dia bukan waktunya. Ya dia lagi nggak datang bulan, memang dia lagi malas. No, itu terjadi. Kalau santri putra pernah habis subuh saya kajian Ramadan ya, di luar pondok. Hari itu adalah hari terakhir santri di pesantren ya, jadi memang per hari itu mereka bisa pulang setelah waktu sholat duhur. Saya pulang kajian ya, saya pulang kajian itu saya balik ke pondok, saya melihat ada santri yang di depan asramanya ya, duduk dengan nyamannya, sampingnya kresek Indomaret, kemudian sambil megang sari roti mbek teh pucuk. Tantem. Saya lewat, kok nggak puasa? Oh ya Ustaz, saya musafir. Kapan tiketnya? Belum beli. Tak tempeleng terang. Ya, saya yakin pahala puasa saya hari itu berkurang banyak. Ya, tapi saya ini santri saya masalahnya kurang ajar sekali. Ya. Yang namanya musafir itu boleh membatalkan puasanya kapan? Setelah mulai perjalanan safarnya. Ya, lo safare tiketnya orang itu, ya kan? Dan rata-rata perjalanan ke barat itu kalau naik sepur atau bis itu rata-rata mesti sore, jam 2, jam setengah 3, ya kan?
Nah itu ketika sepur sudah mulai berangkat atau bis sudah mulai berangkat, lah di situ silahkan membatalkan. Ini jam 6:30 lah wis nyantem sari roti mbek teh pucuk. Gimana enggak kita tempiling? Ya. Hai. Jadi musafir itu boleh membatalkan puasa kapan? Semenjak dia sudah berangkat safar. Ya. Bukan kok sore pangkat terus isu wis mokel, enggak boleh seperti itu. Ya. Sampai tiketnya 3:30 sudah 3:30 asar boleh mokel. Rong jam wis buka, ya wis lanjutnya juga enggak apa-apa. Ini supaya kita tahu bahwa oh ternyata Ramadan itu ada ilmunya. Ya, tidak sembarangan kemudian kita bermudah-mudahan. Ya. Maka dari sini kembali tadi Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman itu mencakup semua jenis orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Ya, mau yang alim soleh maupun yang belum soleh, masih sering melakukan maksiat, tetap wajib. Berarti syaratnya apa tadi? Muslim, muslimah. Sudah. Ada tambahan mukallaf. Mukallaf itu berarti udah balik. Tambahan lagi mukim. Awalnya apa tadi? Safar, musafir. Mukim, tambahan lagi apa? Sehat. Sehat, sakit, boleh nggak puasa? Cuma lihat dulu sakitnya apa. Pakai gak posonya apa? Mata ikan gitu. Mata ikan gue gak poso, mata ikan paus pun isi sandra. Ya kan? Sawak mujur mata ikannya. Sakitnya pun yang diketahui dan dimaklumi yang bisa melemahkan tubuh, fisik, ya, nah itu baru boleh nggak puasa. Kemudian qadirun alaihi, punya kemampuan, ya, ini berkaitan dengan usia produktif sama lanjut usia, dan juga antara sadar dengan yang tidak sadar, waras sama nggak waras. Maka orang gila nggak apa-apa nggak puasa. Nek sampean nggak mau puasa Ramadan yo gendeng kok. Ya, karena termasuk ya, bukan termasuk syarat pelaku puasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa kepada kalian. Di Ramadan ini menjadi kewajiban, akan masuk deretan rukun Islam. Teman-teman, ada 3 perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh para sahabat. Sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka manusia seperti kita. Tidak seperti Nabi, bebas dari dosa langsung diampuni, enggak. Ya. Makanya menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Mereka adalah manusia biasa yang ada salah, ada hilaf. Tapi dalam kamus para sahabat, mereka tidak pernah melakukan 3 perkara. Yang pertama adalah para sahabat itu tidak pernah meninggalkan perintah wajib. Gak pernah. Ada sahabat yang meninggalkan sholat wajib? Gak ada cerita. Ada sahabat yang meninggalkan puasa Ramadan? Gak ada. Ada sahabat yang mungkin kaya kemudian gak mau mengeluarkan zakat? Gak ada. Maka hati-hati, ya, banyak hoak di sekitar kita. Ada 2 sahabat setidaknya, ini dusta atas nama sahabat. Yang pertama ada Sa'labah, yang kedua ada Alqamah. Sa'labah itu sahabat yang awalnya miskin, melarat, kemudian Allah berikan rezeki, tambah kaya, tapi waktu ngeluarin zakat nggak mau. Kira-kira bener apa salah?
jelas salah, nggak mungkin. Ya, Sa'labah adalah sahabat radhiyallahu anhu. Yang kedua Alqamah. Ya, ini yang ceritanya sampai kita susah mati gara-gara durhaka sama ibunya. Ini nggak mungkin sahabat seperti ini. Karena perintah berbakti itu adalah kewajiban, dan sahabat tidak pernah meninggalkan perintah yang wajib. Di antara sahabat mungkin ada yang istiqomah puasa sunnahnya, ada juga yang enggak patek puasa sunnah. Ada sahabat yang mungkin istiqomah malamnya tahajud, ya. Tapi ada sebagian yang mungkin tahajudnya pendek-pendek, atau mungkin enggak setiap hari, ada. Tapi semuanya kalau perkara wajib tidak ada yang meninggalkan. Ini perbedaan kita dengan mereka. Yang wajib itu tuntas semuanya kalau sahabat. Yang kedua, sahabat itu tidak pernah melakukan kesyirikan. Gak ada cerita syirik sahabat itu, gak ada. Semenjak mereka bersahadat, ya, di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah mereka adalah manusia yang paling jauh dari kesyirikan. Maka pesan saya, sambutlah bulan Ramadan jauh dari kesyirikan. Amalan-amalan kesyirikan yang berpotensi mengundang kesyirikan jauhi, mas. Mohon maaf kalau sekarang teman-teman pengen ziarah makamnya orang tua, silahkan. Nanti sepulang kantor silahkan, bebas. Ya, gak perlu sampai itu ziarah kubur, ngenteni penghujung bulan Sa'ban atau penghujung Ramadan. Jangan mengkhususkan yang tidak pernah dikhususkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai ada ritual seperti nyadran, ya, yang mungkin bukan hanya ke kuburan orang tua kita, mungkin ke kuburan orang-orang yang dikeramatkan, yang disolehkan. Kemudian minta-minta di sana, mungkin malah berdoa, ya, minta kepada orang yang mati itu supaya Ramadannya kuat, Ramadannya semangat, ya, maksimal dalam beramal. Nah ini bahaya ini. Malah ada potensi kesyirikan. Maka jauhi. Silakan kalau mau ziarah kubur, silakan. Hari ini bisa, besok bisa, besok lusa bisa. Jangan dikhususkan. Nunggu menjelang Ramadan atau nunggu menjelang Syawal. Karena kalau sudah mengkhususkan, itu bicaranya bicara syariat. Kalau kita sudah mengkhususkan sebuah ibadah yang tidak pernah dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga tidak ajarkan, sahabat juga tidak memahami, tidak mengamalkan, maka ini potensi besar dosa yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Yang ketiga, apa itu? Sahabat adalah masyarakat atau komunitas yang tidak pernah melakukan kebid'ahan, perkara yang jauh dari ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun itu dianggap baik. Maka bulan ini saya itu punya janji sama santri-santri saya. Tak janji ini renang neng umbun. Bener itu. Qadarullah, ya, 3 pekan ke belakang. Ya, saya kan banyak off-nya. Istri saya sedang sakit, maka banyak kajian saya liburkan, ya, KBM juga saya off-kan. Sehingga janji saya renang itu belum saya tepati. Baik, ketika saya mulai aktif ngajak, anak-anak langsung nagih, Ustaz, renang. Oke, pekan depan kita renang. Yang saya maksud pekan ini. Lah kok hari Sabtu saya dapat surat dari pesantren, 1 pekan ini fokus untuk para santri
pembahasan masalah fikih puasa, Ramadan, Idul Fitri. Wajib dari Senin kemarin sampai Sabtu besok. Maka saya sampaikan ke santri, pengennya saya tepati janji saya. Tapi ada mandat baru dari pesantren, kita fokus ngurusi Ramadan, puasa sama Syawal. Nggak ada perizinan keluar. Ya sudah Ustaz, pekan depannya lagi. Oke, tapi saya nggak bisa menuruti. Loh kenapa Ustaz? Ya kan? Sudah katanya bulan ini. Bukan saya nggak sanggup merenangi sampean. Karena kalau sudah pekan depannya lagi dirawasi. Iya kan? Ini saya bawa santri-santri, besoknya keluar cerita ya, pesantren ya dengan para santrinya melakukan ritual padusan. Waduh, repot saya. Ya kan? Hai. Kalau pekan-pekan depan saya ajak renang mereka, itu mesti erat kaitannya dengan ritual.